Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amlam yang sangat saya muliakan, selamat pagi. Listo tak kandani manuto. Enak-enak. Kali ini saya mengantarkan tuan putri saya untuk talk show bersama Umi Nasrullah, Umi Faridah dan Abah Nasrullah. Assalamualaikum Abah dan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih hari ini sudah dijamu teman-teman sahabat Amlam di tempat yang indah ini di belakang kita, dan di sekitar Villa Selasar ini banyak artefak-artefak atau konsep-konsep dahulu yang dihidupkan kembali. Apa sebenarnya spirit membangun Villa Selasar ini, Pak? Monggo, Pak. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula kita mendirikan Selasar itu hanya untuk orang tua. Kita menyenangkan orang tua aja. Selanjutnya teman, saudara main nginep, akhirnya jadi seperti inilah. Sekarang ramai sekali. Villa Selasar ini 50 meter dari pesantren wisata Amlam, dan ini menjadi rekomendasi pesantren untuk tamu-tamu luar negeri, tamu-tamu yang VVIP untuk kita inapkan di sini. Inspirasinya Umi, dari mana Mi? Inspirasinya? Oh, saya dengar juga masakannya enak-enak di sini. Pengalaman. Apa rahasianya? Ini dapur nih. Hobi yaitu. Jadi hobi masak ya Umi. Kalau ngambil bawang, sayur dari mana? Ya dari Mojokerto. Saya dengar ada yang diambil dari Malang, setiap hari ke Malang. Dari Malang juga. Sebenarnya kalau nggak ada, ya misalkan bahan-bahan yang tertentu yang nggak ada itu sama tongkol. Tongkol dari Malang dari ya? Malang, gitu. Lezat. Yang bikin lezat itu lewat Cangare ini. Lewat Cangare. Iya. Jadi sejak tahun berapa ini Selasar ini? Pandemi pas tahun 2020, insya Allah ya. Iya, insya Allah 2020. Jadi setelah dulu niatnya membikinkan orang tua, terus kemudian sekarang berkembang apa, Pak? Saya lihat jalannya diperlebar, ya, spot-spotnya ditambah. Apa yang bikin menarik? Tentu para sahabat Amlam dimanapun Anda berada, sebagian pernah ke sini. Nah, sebagian belum pernah ke sini. Ya, sekarang sudah 2000 lebih follower kita. Nah, apa yang menarik dari Selasar ini yang jenengan gagas? Kita itu bikin tamu dan teman-teman, jadi supaya orang-orang kesini itu tidak bosan dan orang bahagia di sini. Itu aja. Ya, mungkin Umi ada. Oke, ketika kita masuk Selasar itu suasananya berbeda. Jadi mulai desain interiornya, kemudian dari segi penataannya itu sangat luar biasa. Nah, ini inspirasinya dari mana, Bapak? Kita ngikutin film kita sendiri aja, ndak ada. Kita bangun ini tidak ada gambar, nggak ada desain. Jadi berbasis feeling ya? Iya. Dengan berunding sama keluarga, bagusnya kayak apa. Jadi semua kamar bangunan di sini tidak ada istilah untuk tamu, untuk keluarga. Sekarang dipakai ini nggak boleh dipinjem, akhirnya ya kepaksa sudah dipakai. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sejak tinggal di Wonosalam, apa kesimpulan sementara? Nah, kan mondar-mandir Mojosari, sekarang lebih sering di Wonosalam. Apa, Pak? Di gunung, Masya Allah, indah sekali. Kesimpulannya kita itu setiap hari kita ke kota aja sekarang kayaknya ribet padat. Setiap harinya di sini, iya. Terus kita lebih-lebih di sini itu tempat kita bahagia, itu aja. Penting ini. Iya. Lebih nyaman gitu. Makanya suatu hari saya ditanya di teman-teman radio talk show, itu saya bilang manusia sekarang itu banyak yang stres, depresi. Sudah tahu ke arah gunung misalnya ke Batu itu macet, tapi setiap weekend tetap ke Batu. Itu tanda-tanda ciri orang yang depresi. Nah, orang yang waras tuh kayak kita ini, Pak. Jadi sudah hijrah ke sini, terus tenang, lihat macet itu bingung kita. Lihat panas bingung. Nah, ini penting nih. Ini saya tanya ke Umi Faridah. Tadi bilang kebahagiaan. Apa definisi kebahagiaan menurut jenengan? Nah, monggo.
biar teman-teman belajar. Tambah beban problem. Ya tambah beban problem. Ikuti aja apa amatin ya apa. Lo boleh diskusi. Boleh Pak, tenang. Kan harus bilang suami. Jangan lihat kamera, biarkan kamera tenang aja. Iya wis bahagia. Iya. Bahagia, alhamdulillah kita tuh bahagia di sini. Enggak, apa definisi bahagia menurut jenengan? Jadi Nyaman. bahagia itu apa? Nyaman, terus ngelayani, bisa kenal sama orang-orang sini, Wonosalam, terutama alhamdulillah kenal kali Jenengan. nonton. Dan tamunya tambah lama tambah. Alhamdulillah, tambah Masya banyak, Allah. Masya Allah, ya itu. Kita tamu pertama yang tahajud call di tempat. Ya, itu Iya. barokahnya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Rusia. Iya, alhamdulillah. Ada beberapa tamu dari Rusia. Dan ini menjadi menarik. Kalau Abah, misalnya kalau nanti saya 60 tahun umur saya bahagianya saya begini. Apa, Pak? Iya. Cita-cita. Cita-cita Misalnya 60 saya- tahun aku duit-duit 200 triliun misalnya. Amin. Nah, bahagia menurut jenengan apa ini? Biar teman-teman aja bisa menikmati tempat ini. Kita nanam baik di sini, orang kampung juga kita biar bisa menikmati di sini. Biar punya cerita sendiri. Kerjaan saya di sini. Jadi kebahagiaan jenengan adalah ketika mampu membahagiakan orang lain. Iya. Kalau Umi gimana, Umi? Umi Zanuda. Kebahagiaan Itu nggak sumpah lihat suaminya di YouTube terus. kebahagiaan saya bisa menemani Ustadz dalam berjuang. Itu kebahagiaan paling utama. Misal. Jadi versi kebahagiaan. Kalau jenengan belum jenengan tadi. Sama. Ya, saya didampingi. Wah, Jadi selama 24 jam selalu ada di Selasar. tapi nggak nyelatu kan? Ya, jadi luar biasa ya, hari ini kita bicara banyak hal, bicara tentang kebahagiaan. Ya itu kan sama didampingi kan, ya nomor satu itu suami. Ya. Terus menu favorit di Selasar apa? Nih, ayo pemirsa. Sayur lompong. Lompong. Itu yang utama itu. Paling utama ya, Paling utama. the best ya. Iya. Dan saya dengar kemarin ada menu Timur Tengah juga ya. Iya. Alhamdulillah tetangga di Ciprati. Iya. Besok di Ciprati 10 nama. Siap. Nah, silakan. Pertanyaan terakhir ini mungkin, Ge. Terakhir Sebelum terakhir ya. Baru 3 menit ini. Rencana masa depan untuk Selasar, saya dengar juga mau ada pelebaran sampai ujung Wonosalam di sana. Siap. Mungkin nanti bisa diarahkan kameranya di sana mungkin. Iya. Nanti bisa rolling sampai. Kita bertahap, pembangunan di sini itu bertahap karena tidak ada invest, kita dikerjakan sesama keluarga. Jadi semampu kita kerjakan. Tadi satu selesai ke bawah sampai kemampuan kita nanti kerjaan kita. Iya. Yang penting kita itu bisa menyelesaikan pekerjaan kita di sini. Ya, Umi Farida, kesulitan apa yang jenengan kenang selama merintis Selasar ini bersama Abah? Ada suka dukanya? Suka dukanya tidur mobil. Saya dengar kalau tamunya kebanyakan, kurang tamu jenengan tidur mobil. Iya, oke. Loh, Umi juga disuruh tidur mobil. Iya. Demi tamu. Karena itu orang bahagia ya seperti itu tadi. Iya. Hormat tamu. Ya, kita kok mau ditumpangin jenengan, ada kan? Siap. Nanti ijolan kalau kamarnya ketahuan saya tak lari ke sini. Siap. Jadi kerjasama nonton. Ya alhamdulillah sampai tadi tamunya itu seneng kerasa. Jadi saya itu masih capek ya apa? Sudah bahagia, capek sudah hilang. Yang penting itu tamu. Jadi ini sahabat Amlam ini mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak akan kau dikatakan beriman selama tidak bisa menghormati tamu. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka dia harus memuliakan tamu-tamunya. Dan ini Masya Allah, ini amalan yang luar biasa. Di hadis yang lain dikatakan, suatu hari ada seseorang sahabat pada waktu itu tamunya banyak, Umi, Abah. Jadi tamunya banyak.
Istrinya tuh protes, hei Pak suami, ini tamu banyak, beras dari mana ini? Ini gak adang-adang ini. Iya. Ini makanan kita habis, kamu tuh kerja bayarannya sekian, tamumu banyak. Fasami'a Rasulullah SAW, maka mendengarlah Rasulullah SAW cerita ini, dan sahabat yang laki-laki yang banyak tamunya ini lapor kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, ya sudah, kalau gitu sampaikan kepada istrimu, besok aku akan datang ke rumahmu. Besoknya datanglah Rasulullah ke rumah ini. Kemudian setelah dijamu, wow, senanglah istri itu, ya Rasulullah telah datang, senanglah istri itu. Dimasakkan macam-macam karena yang datang Rasulullah. Setelah itu Rasulullah selesai makan, beliau dawuh kepada suaminya, hei suami, katakan kepada istrimu, lihatlah di belakangku setelah aku keluar dari rumah ini. Maka Rasulullah keluar dari rumah itu ikut kelabang, ulo, kalajengking, semua hewan-hewan buas yang ada di sekitar rumah itu keluar bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah dawuh, tamu itu mendatangkan rezeki dan menghilangkan balak pada rumah seseorang. Mudah-mudahan ini juga terjadi kepada kita semua. Amin, amin, amin. Maka dari itu, hikmah hari ini amalan beliau luar biasa. Para pemirsa, sahabat Amlam TV yang sangat saya muliakan, kelihatannya sederhana, kelihatannya simple, tapi butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Ownernya saja rela tidur di dalam mobil demi memuliakan tamu. Dan ini menjadi menarik karena dunia dan seisinya tidak lagi penting, bahwa memuliakan tamu jauh lebih penting ketimbang dunia dan seisinya. Ini amalan-amalan sederhana yang terus ayo kita praktekkan bersama. Jangan bersedih, jangan sambat kalau ada tamu. Berikan semuanya, karena tamu selalu, kata Rasulullah, datang dengan keberkahan, pulang membawa penyakit dan bala. Dan itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Nah, saya pertama kali ketemu Abah Nasrul itu, yang saya kagumi, bego sendiri. Olahraga. Kok dibego sendiri? Apa spiritnya? Iya. Jadi kita kerja bego sama itu, masalahnya daripada kita nungguin tambah ngantuk. Iya. Terus tahu kemauan saya sendiri itu. Cuma itu aja. Ini pondok butuh bego, siap bego. Siap. Disaksikan. Siap. Iya, siap. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Iya. Idza shtakkal jasadil wahid, atau seperti tubuh yang utuh. Jika salah satu disakiti, maka bagian tubuh yang lain juga ikut merasa sakit. Saya pikir pondok Selasar ini, bayangan saya adalah pondok pesantren kilat. Iya. Jadi yang mondok nginep sehari, pulang pergi, dan langsung banyak. Iya. Nah, bedanya di Amlam sedikit. Nah, ini apa Mi yang perlu digali lagi ke sesama perempuan? Apa kira-kira? Bagaimana bisa menjaga istiqomah, karena kan capek, dan sebelumnya kan dunianya berbeda ya. Nah, bagaimana bisa menjaga istiqomahnya untuk bisa tetap membesarkan Selasar? Ya, kita tuh tetap dijalani sendiri, terus apa-apa itu dilakukan sendiri. Mulai dari sendiri, mulai dari sendiri. Jadi kita harus apa-apa harus kita yanani, mulai dari masakan. Bukannya kita tuh percaya gitu loh ya. Pertama itu ya najis suci. Ya, konten itu. Jadi tips beliau agar istiqomah itu memulai dari diri sendiri, baru mengajarkan pada orang lain gitu. Tidak dibalik, yang lain diajarkan, diri sendirinya lupa gitu. Jadi kemarin saya guyon sama GM-nya hotel, salah satu hotel di Surabaya. GM itu General Manager, tapi sih nggak general, gak diurusi. Termasuk Siap. Jadi itu, ya itulah sahabat Amlam, obrolan kita singkat dengan Abah Nasrullah dan Umi Farida sebagai owner Villa Selasar atau Rumah Tawon, 50 meter dari pesantren wisata Amlam. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semuanya. Dan hari ini kita banyak pelajaran dari beliau,
bahwa memuliakan tamu adalah visi blueprint dari kehidupan beliau berdua. Beliau mengabadikan atau mengabdikan diri sebagai pelayan tamu. Bahkan beliau lebih baik tidur di mobil ketimbang ada tamu yang tidak kebagian tempat tidur atau kamar. Ini menarik. Anda juga harus siap seperti itu jika ingin Allah muliakan seperti Allah memuliakan beliau. Terima kasih kepada para sahabat Amlam yang hadir dan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan Anda semua juga bahagia seperti bahagianya beliau berdua, bisa memuliakan tamu dan melihat kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya dirinya sendiri. Aku lu tasma'un wa astaghfirullah min qaulin bila amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana ini? Nonton ini.